Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Jalan. Bab 386-390. Lee Song-kui menunjuk ke arah Ye Junlin sambil mencibir dan berkata, "Kamu belum tahu kan, kenapa Lee Ziran mendapat investasi? Kenapa dia bisa menyewa gedung perkantoran di Yinhai Plaza? Itu semua karena dia tidur dengan orang tua itu, Ye Junlin." "Idiot, benar-benar mengira Lee Ziran akan menunggumu selama 6 tahun. Mimpi saja, aku tidak tahu berapa banyak tempat tidur pria yang pernah aku tiduri selama ini, yaitu..." Betul, Lee Ziran adalah pelacur. Itu memalukan bagi keluarga Lee. Pelacur bau dan tidak tahu malu. Apakah orang tuamu tahu apa yang kamu lakukan? Lagi pula, mereka sudah merobek wajah mereka. Semua orang di keluarga Lee mereka adalah juga tak kenal takut dan menghina Lee Ziran satu demi satu. Setelah dihina oleh keluarganya, Lee Ziran langsung menangis. Lee Song-kui mencibir dan berkata, "Mengapa kamu menangis? Apakah kamu masih merasa bersalah? Jangan kira kami tidak tahu tentang hal-hal burukmu sendiri." Memalukan untuk mengatakannya, tak tahu malu. Tapi setelah Lee Song-kui berkata ini, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya dingin, rasanya seperti jatuh ke gua es. Ketika dia bertemu mata Ye Junlin, dia sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Penampilan seperti apa itu? Binatang buas, pembunuh. Mata seperti itu langsung menuju ke hati orang, dan satu pandangan akan membuat orang mengalami mimpi buruk. Bang, detik berikutnya, Ye Junlin muncul di depannya. Dengan satu tendangan, Lee Song-kui ditendang keluar. Puff, Lee Song-kui memuntahkan darah dan membanting ke dinding dengan keras. Ye Junlin sudah tiba sebelum dia bangun. Angkat dia dan tekan dia ke dinding. Terutama tangan kanan Ye Junlin yang mencengkeram lehernya dengan kuat, dan terus meningkatkan kekuatannya. Tak lama kemudian, wajah Lee Song-kui berubah menjadi ungu. Dia memutar matanya, dan kakinya terus gemetar gelisah. Dia akan mati lemas. Ye Junlin ada di sini untuk membunuh orang. Keluarga Lee bereaksi dan pergi menghentikan Ye Junlin satu demi satu. Pergi saja ke satu, dan Ye Junlin membalas satu. Itu tidak berhasil sama sekali. Ye Junlin pasti akan membunuh Lee Song-kui. Tak lama kemudian wajah Lee Song-kui menjadi hitam. "Junlin, jangan lakukan hal bodoh." Lee Ziran bergegas maju dan tiba-tiba menarik Ye Junlin menjauh. Plop, setelah Ye Junlin melepaskannya, Lee Song-kui jatuh ke tanah. Kekurangan oksigen terlalu lama, dan pingsan. "Cepat kirim seseorang ke rumah sakit." Keluarga Lee buru-buru membawa Lee Song-kui ke rumah sakit. Ketika Lee Tianhao dan yang lainnya hendak mengucapkan kata-kata kasar, mereka semua ketakutan saat melihat mata pembunuh Ye Junlin. "Ini gila, tidak mampu membelinya." Lee Ziran juga meraung dengan marah. "Masalah keluarga Lee tidak ada hubungannya denganku. Jangan datang padaku lagi. Aku tidak akan membantumu." Setelah itu, Lee Ziran dan Ye Junlin pergi. Jika bukan karena penghalang Lee Ziran, berdasarkan apa yang mereka katakan barusan, Ye Junlin pasti akan melakukannya. Bagaimana istrinya bisa dihina oleh orang lain? Keluarga Lee benar-benar putus asa. Lee Ziran menolak dengan kejam, dan satu-satunya harapan mereka hilang. Selanjutnya, mereka menghadapi beberapa ratus juta tunggakan dan 1 miliar ganti rugi. Itu cukup untuk mengirim mereka semua ke penjara. Lee Tianhao sudah menyerah, siap masuk penjara. Tapi dia tidak mau. Anggota keluarga Lee lainnya masih muda. Lee Song-kui dan yang lainnya baru berusia 20-an. Malam ini adalah malam yang paling menyiksa bagi semua orang di keluarga Lee. Rambut banyak orang berubah menjadi abu-abu dalam semalam. Keesokan harinya, semua orang duduk bersama, menunggu persidangan. Saat ini, beberapa mobil tiba di luar rumah Lee Jiazu. Mendengar suara mobil, keluarga Lee putus asa.
Tak lama kemudian, sekelompok orang memasuki rumah leluhur Li. Li Tianhao mendongak dan melihat bahwa mereka semua adalah wajah yang asing. Pemimpinnya, seorang pria paruh baya, melihat anggota keluarga Li yang tak bernyawa. Dia berkata dengan marah, "Sistem macam apa itu, keluarga Li di Suzhou dan Hangzhou seperti ini? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Liku." Hah, Li Tianhao dan yang lainnya tercengang. "Bukankah di sini untuk meminta hutang? Bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" Li Tianhao bertanya, "HMPH, apakah Li Tianhao tidak mengenalku? Aku, Li Wanglong dari keluarga Li di Jinling, ibu kota provinsi." Li Wanglong berkata dengan marah, "Apa, orang-orang dari keluarga Li di ibu kota provinsi?" Li Tianhao segera berdiri, ingin berlutut. Li Wenhai dan yang lainnya juga kagum. Ini adalah keluarga Li di ibu kota provinsi, di mata mereka. Mereka seperti pangeran dan bangsawan. Orang-orang dari keluarga Li di ibu kota provinsi datang ke Suzhou dan Hangzhou, seperti halnya kaisar kuno yang berkunjung secara pribadi. "Apa yang terjadi?" Li Wanglong bertanya dengan dingin. Li Tianhao dengan cepat memberitahu Li Wanglong semua yang terjadi. Setelah Li Wanglong mengetahuinya, dia berkata dengan dingin, "Oke, keluarga Li di ibu kota provinsi bertanggung jawab atas masalah ini." Hah, Li Tianhao dan yang lainnya terkejut. Keluarga Li di ibu kota provinsi? Apakah ini kejutan dari surga? Karena keluarga Li di ibu kota provinsi ingin mengembangkan wilayah dan bisnis di Suzhou dan Hangzhou. Anda adalah bagian yang sangat penting, dan penderitaan Anda harus diselesaikan. Li Wanglong menjelaskan alasannya. Hal ini mengejutkan dan menggembirakan keluarga Li. Keluarga Li di ibu kota provinsi akan datang ke Suzhou dan Hangzhou untuk berkembang. Bukankah itu berarti mereka juga bisa berbagi supnya? Li Wanglong tersenyum dan berkata, "Selama kamu bekerja keras, manfaatnya tidak akan ada habisnya." Keluarga Li di Suzhou dan Hangzhou adalah ibu kota provinsi, bagian penting dari pengembangan Hangzhou. Dibandingkan dengan kekuatan keluarga lainnya, keluarga Li di ibu kota provinsi sudah memiliki yayasan di Suzhou dan Hangzhou. Hal ini akan membantu mereka membuat rencana yang lebih baik untuk berakar di Suzhou dan Hangzhou. Jadi meskipun Li Tianhao sekarang menghadapi krisis ratusan juta, keluarga Li akan mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, keluarga Li mungkin mencapai puluhan miliar atau ratusan miliar di masa depan. Uang kecil ini tidak ada artinya sama sekali. Setelah Li Wanglong muncul, dia menyelesaikan semua krisis grup Li dalam waktu kurang dari sehari. Selain itu, keluarga Li di ibu kota provinsi akan memulai rencana penguasaan tanah, yang membuat kekayaan keluarga Li Tianhao melonjak. Dengan adanya pendukung, Li Ziran tidak terlalu memperhatikannya lagi. Apa, Li Ziran? Keturunan yang tidak layak, berani melakukan ini, apakah dia berhak diberi nama Li? Li Wanglong berkata dengan marah setelah mendengar hiasan Li Tianhao dan yang lainnya. "Ya, ini semua salahku, itu karena aku tidak mendidik diriku sendiri dengan baik. Hei, itu benar-benar mencemarkan nama baik keluarga Liku." Li Tianhao hampir menangis. "Lalu kenapa kamu tidak mengambil kembali nama belakangnya? Orang seperti ini masih berhak diberi nama Li?" Tanya Li Wanglong. Li Tianhao menangis. "Bagaimana saya bisa mendapatkan kualifikasi ini? Hanya saja keluarganya dikeluarkan dari silsilah. Mereka tidak akan setuju untuk mengambil kembali nama keluarga mereka. Terlebih lagi, wanita jalang kecil ini sudah menjadi presiden grup Dongsan dengan tidur bersama dia. Apalagi kita, ada solusinya." "Bang," Li Wanglong menamparkan meja dengan keras dan berkata, "Tidak masuk akal, wajah keluarga Liku benar-benar hilang oleh bajingan ini, nama keluarganya harus diambil kembali. Kamu tidak bisa mengambilnya kembali, aku akan mencarinya secara pribadi." Paman kedua lainnya, yaitu Li Erye, dia akan segera datang ke Suzhou dan Hangzhou. Sebelum dia datang, aku tidak ingin hal-hal sepele ini untuk mempengaruhi orang tuanya.
Kata Li Wanglong. Apa? Tuan kedua Li juga akan datang, Tuhan tolong aku juga. Li Tianhao sangat bersemangat. Cahaya dingin muncul di mata Li Wanglong. Ikutlah denganku besok untuk menyelesaikan masalah pewarnaan plum. Keluarga Li tidak pernah membayangkan suatu saat seekor ikan mas akan melompati gerbang naga. Ini akan membuat keluarga Li di ibu kota provinsi memperhatikan. Malam itu, mereka hampir terlalu bersemangat untuk tidur. Mereka semua menantikan untuk berurusan dengan Li Ziran keesokan harinya. Saya akhirnya bisa melampiaskan napas saya keesokan harinya. Iring-iringan mobil keluarga Li datang ke grup Dongtian dengan gagah berani. Apakah Anda punya janji? Tuan, melihat sekelompok orang datang, resepsionis segera naik untuk bertanya. Li Wanglong, yang sedang berjalan di depan, mencibir dan berkata, saya di sini untuk menemukan Li Ziran. Oh, saya mencari Tuan Li, saya tidak tahu apakah Anda punya janji. Tuan Li kami baru saja menjabat, tetapi dia sangat sibuk. Meja depan tertawa, sebelum pukul 7 pagi, mereka melihat Li Ziran berangkat kerja. Li Wanglong mencibir dan berkata, HMPH, mengapa saya harus membuat janji ketika saya datang menemuinya? Li tidak membuat janji dengan siapapun hari ini. Silakan kembali, kata meja depan dengan sopan. Tampar. Tiba-tiba, Li Wanglong menamparkan wajah resepsionis itu dengan tamparan. Dia menjatuhkannya dengan tamparan, dan resepsionis menutupi wajahnya dan menangis. Seluruh penonton tercengang. Tidak ada yang mengira Li Wanglong akan memukul seseorang ketika dia mengatakan akan memukul seseorang. Keamanan, panggil keamanan, ada yang membuat masalah. Yang lain segera berteriak, segera, sekelompok besar penjaga keamanan tiba. Siapa yang membuat masalah? Li Wanglong mencibir dan berkata, ambil. Pria berpotongan 4 inci di belakangnya bergegas keluar. Beberapa saat kemudian, lebih dari 20 penjaga keamanan tergeletak di tanah dan melolong. Li Tianhao dan yang lainnya senang melihatnya, keluarga besar dari ibu kota provinsi berbeda. Terlalu mendominasi, kesombongan seperti itu, tidak ada yang menganggapnya serius. Li Wanglong berkata dengan dingin, panggil Li Ziran untuk menemui saya segera, jika tidak, risiko Anda tanggung sendiri. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar aula, tetapi mereka semua memandang Li Wanglong dengan waspada. Mereka semua melihat betapa cakapnya 4 orang di belakangnya. Insiden itu membuat Li Ziran khawatir, dan dia datang bersama sekelompok besar eksekutif perusahaan. Wajah Li Ziran berubah saat melihat Li Tianhao dan yang lainnya ada di sana. Tuan Li, ini adalah putri tidak berbakti Li Ziran. Dia telah merusak reputasi keluarga Li di mana-mana, dan gaya keluarga Li saya telah dirusak olehnya, Li Songkui dan Li Mengyu. Langsung berteriak, mata agung Li Wanglong tertuju pada Li Ziran, kamu Li Ziran? Kamu, Li Ziran bertanya dengan rasa ingin tahu. HMPH, dengarkan, Li Ziran ini Tuan Li Wanglong dari keluarga Li di ibu kota provinsi, masuk akal. Kamu harus memanggilnya kakek, tapi kamu tidak layak, Li Songkui berkata dengan dingin. Ah, keluarga Li di ibu kota provinsi? Wajah Li Ziran berubah, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Li Ziran, ubah nama keluargamu mulai hari ini, mulai sekarang. Kamu tidak boleh bermarga Li, nama keluargamu akan dicabut. Li Wanglong menatap Li Ziran dengan dominan. Apa? Nama keluarga saya telah diambil. Li Ziran berargumen, ya, saya dihapus dari silsilah keluarga Li. Tapi Li Ziran adalah nama saya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Apalagi secara hukum saya mengakuinya. Apakah itu buku registrasi rumah tangga atau KTP? Saya punya nama ini. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Li Wenhai dan yang lainnya segera mengipasi api. Apakah Anda melihat Tuan Li? Dia begitu sombong dan keterlaluan. Sikap Li Ziran membuat Li Wanglong sangat tidak senang, dan dia berkata dengan marah, HMPH,
masalah ini bukan urusanmu, negara memiliki hukum negara bagian, dan keluarga memiliki aturan keluarga. Sekarang, atas nama keluarga Li di ibu kota provinsi, aku akan mencabut nama keluargamu Li. Li Ziran juga sangat marah. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu. Itu tidak mungkin, namaku Li Ziran, dan tidak ada yang bisa mengubah nama keluargaku. Perintah Li Wanglong, 4 orang di belakangnya dengan paksa membawa pergi Li Ziran. Sekarang seluruh grup Dongtian berada dalam kekacauan. Tapi pihak lain adalah keluarga besar dari ibu kota provinsi. Apa yang bisa mereka lakukan? Ini masalah keluarga Li. Jika ada yang ikut campur, keluarga Li di ibu kota provinsi kami tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja. Sebelum pergi, Li Wanglong memperingatkan, semua orang semakin takut untuk bergerak. Pada akhirnya, Li Ziran dibawa kembali ke rumah leluhur keluarga Li. Li Ziran didorong ke bawah dan berlutut di depan balai leluhur keluarga Li. Tuan, saya sudah menyapa departemen terkait. Nama keluarga Li Ziran dapat diubah kapan saja. Setelah mendengarkan, Li Wanglong tersenyum pada Li Ziran dan berkata, pilih nama keluarga, Anda tidak pantas mendapatkan nama keluarga Li. Li Ziran menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, saya hanya akan dipanggil Li Ziran dalam hidup saya. Bahkan jika Anda mengubah nama saya secara pribadi, saya tidak mau, saya dapat mengubahnya kembali kapan saja. Semua orang dikejutkan oleh Li keras kepala Ziran. Yah, kamu Li Ziran, beraninya kamu mengabaikan aturan keluarga Li. Li Wanglong merasa yang mulia ditantang dan sangat marah. Tuan Li, dia selalu seperti ini, belum lagi keluarga Li di Suzhou dan Hangzhou. Bahkan keluarga Li di ibu kota provinsi pun diabaikan. Li Songkui dan yang lainnya masih berada di pinggir lapangan, dengan panik menambahkan bahan bakar dan cuka. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu bersedia mengubah namamu? Suara Li Wanglong rendah, menekan amarahnya dengan paksa. Li Ziran memiliki wajah tegas, melihat kematian sebagai rumah. Aku tidak mau, jika kamu bertanya padaku ratusan kali, aku tetap tidak mau. Li Wanglong tersenyum bukannya marah. Oke, kamu punya nyali, ayo, beritahu aku hukum. Lebih besar dari aku tidak mau. Aku akan memukulmu sampai kamu mau. Suara Li Wanglong jatuh, dan keduanya datang dengan cambuk panjang. Semakin besar keluarga, semakin ketat hukum keluarga. Begitu seseorang dalam keluarga melakukan kesalahan, hukuman pasti akan terjadi. Setelah dipukuli, dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama 10,5 bulan. Bahkan Li Tianhao merasa menggigil. Dia pernah melihat Sang Jiafa dengan matanya sendiri sebelumnya. Begitu cambuk diturunkan, dagingnya akan terkoyak. Pria itu mencambuk 10 kali dan berbaring selama sebulan sebelum pulih. Dia tidak menyangka Li Wanglong akan menggunakan hukum keluarga terhadap Li Ziran. Kekeras-kepalaan Li Ziran jelas membuat marah Li Wanglong. Aku sendiri yang akan menggunakan hukum keluarga. Li Wanglong mengambil cambuk dan tersenyum jahat pada Li Ziran. Li Ziran, putri tidak berbakti dari keluarga Li, mengabaikan aturan keluarga dan mengkhianati leluhurnya. Dia harus dihukum. Oleh hukum keluarga, dengan dingin, hukum 10 cambukan dulu. Li Wanglong sudah membayangkan adegan Li Ziran dipukuli hingga berkeping-keping. Li Tianhao sedang terburu-buru, tidak peduli betapa buruknya pewarna plum. Bagaimanapun, itu adalah cucunya. Selain itu, dia telah menyaksikan kengerian hukum keluarga yang dicambuk. Jika Li Ziran benar-benar menerima 10 cambukan, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Tunggu sebentar, Tuan Li. Aku akan memberitahunya beberapa patah kata. Li Tianhao mencondongkan tubuh ke depan Li Ziran dan berkata, Ziran, dengarkan apa yang harus kukatakan, dan setujui dengan cepat, bukankah itu hanya mengubah nama keluargamu? Sungguh masalah besar. Kamu tidak dapat menanggung hukum keluarga. Li Ziran memiliki wajah muram, dan mencibir,
Terima kasih, kakek. Namun, saya tidak akan pernah setuju untuk mengubah nama belakang saya. Ayolah, saya tidak takut, HMPH, kamu tidak perlu bersulang. Li Wanglong sangat marah dan mengangkat cambuk panjangnya, dan merokok pada Li Ziran. Li Tianhao menutup matanya karena ketakutan. Li Ziran juga menutup matanya, menerima semua ini dengan putus asa. Boom, bang, pada saat ini, adegan yang tidak diharapkan semua orang terjadi. Gerbang rumah leluhur keluarga Li terlempar ke tanah dengan kekuatan yang sangat besar, menyebabkan asap dan debu membubung. Li Wanglong sangat ketakutan sehingga dia menghentikan apa yang dia lakukan dan menatapnya dengan bodoh. Setelah asapnya hilang, sesosok tubuh perlahan muncul. Hah, Ye Junlin? Li Songkui bertanya dengan heran. Ketika Li Ziran melihat bahwa itu adalah Ye Junlin, dia melepaskan diri dan melemparkan dirinya ke pelukan Ye Junlin. Wow, meskipun dia sangat kuat sekarang, dia juga ketakutan. Ye Junlin tidak berbicara, tapi sedikit menyipitkan matanya, menatap sekelompok orang di keluarga Li. Mereka yang mengenal Ye Junlin akan ketakutan, karena keadaan Ye Junlin adalah yang paling menakutkan. Kalau di medan pertempuran, musuh pasti kurang beruntung. Dewa Perang Kunlun sangat marah dan menjatuhkan jutaan mayat. Kamu ingin memukul istriku? Ye Junlin bertanya. Ya. Ini aku. Kamu adalah Ye Junlin. Kebetulan paman kedua juga datang menemuimu. Aku akan menjagamu terlebih dahulu, jadi aku akan memperlakukannya sebagai hadiah untuk paman kedua. Li Wanglong mencibir. Nama Ye Junlin kini dikenal oleh keluarga Li di ibu kota provinsi. Dia punya peran untuk membunuh Li Kuang. Li Wangsun cacat, dan dia juga punya bagian. Ambilkan untukku. Li Wanglong memberi perintah. Keempat pengikutnya berjalan perlahan menuju Ye Junlin. Istriku, kamu pergi dulu, aku akan mengurusnya. Ye Junlin mendorong Li Ziran menjauh, bang. Melihat seseorang berjalan ke arahnya, Ye Junlin bergegas maju, dan meninju wajahnya dengan keras, menyebabkan selusin gigi orang itu lepas, dan separuh wajahnya cekung. Bang! Pukulan kiri lainnya mendarat di wajah orang kedua, lebih besar dari. Plop, pria itu langsung terjatuh, pingsan karena sebuah pukulan. Bang, dua sisanya juga menderita pukulan berat dan tidak dapat bergerak setidaknya selama sebulan. Apa, sangat kuat? Semua orang terkejut dengan keterampilan Ye Junlin. Bisakah kamu bertarung seperti ini? Yang paling terkejut adalah Li Wanglong. Dia tahu betul betapa mampunya 4 orang yang dibawanya. Melihat Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah, dia merasa sedikit malu. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Li Wanglong bertanya dengan waspada sambil memegang cambuk. Ye Junlin, kamu sudah selesai, kamu telah berulang kali memprovokasi keluarga Li di ibu kota provinsi, paman kedua ada di sini untuk berurusan denganmu. Bagaimana denganmu sekarang? Jika kamu meminta maaf kepadaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk melepaskanmu, kata Li Wanglong. Tapi saat berikutnya, Ye Junlin sudah meraih cambuknya. Dengan kasar mengambilnya dari tangannya, Ye Junlin memandang cambuk itu dan berkata sambil tersenyum, ini adalah cambuk yang digunakan oleh hukum keluarga, ini sangat kuat. Menyadari sesuatu, Li Wanglong berkeringat dingin dan memarahi, kamu Junlin, sudah kubilang jangan dipusingkan, kamu harus tenang kalau tidak, kamu dan istrimu akan berakhir buruk. Ye Junlin tersenyum dan berkata, baru saja aku mendengar bahwa kamu akan memukuli istriku 10 kali. Ah, tidak, retak tiba-tiba, Ye Junlin sebuah cambuk menghantam Li Wanglong. Cambuk ini langsung merobek pakaian Li Wanglong, dan noda darah yang dalam langsung muncul. Li Wanglong menjerit seperti membunuh babi. Teriakan kejam membuat Li Tianhao dan yang lainnya ketakutan hingga jatuh. Retak, Ye Junlin mencambuk Li Wanglong lagi untuk kedua kalinya.
Saat cambuk jatuh, pakaiannya benar-benar robek dan jatuh dari tubuhnya. Noda darah tercetak di tubuh gemuk Li Wanglong, membuat kulit kepalanya mati rasa. Bersambung.